Pada tahun 1944, kedudukan tentara Jepang di medan Perang Pasifik semakin terdesak. Di berbagai medan pertempuran, Jepang menderita kekalahan, ditambah dengan timbulnya pemberontakan oleh rakyat Indonesia. Maka, kedudukan Jepang semakin terjepit. Pertahanan Jepang sudah rapuh dan bayangan kekalahan sudah semakin nyata. Namun, Jepang masih mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan menjanjikan kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Kaiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tetapi, Jepang tidak memberitahu kepastian waktunya. Pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuklah Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Junbi Chosakai dan diresmikan pada tanggal 29 April 1945. Ketua BPUPKI yaitu Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wadidiningrat. Ia dibantu oleh dua ketua muda yaitu seorang dari Jepang bernama Shuchokan dan Raden Tanju Suroso. Dia diangkat pula sebagai Kepala Sekretariat BPUPKI dibantu oleh Toyohiko Masuda dan MRAG Kunggo. BPUPKI beranggotakan 60 orang ditambah 7 orang Jepang tanpa hak suara. Dalam kesempatan itu, Insinyur Soekarno tidak menjadi ketua karena ia ingin lebih aktif dalam berbagai diskusi. Pelantikan anggota-anggota BPUPKI dilakukan pada tanggal 2 Mei 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Raja Jepang yaitu Tenno Heika. Pada peresmian tersebut, bendera merah putih dikibarkan di samping bendera Inomaru. Tugas utama BPUPKI adalah melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, BPUPKI telah membentuk beberapa panitia kerja yakni yang pertama, panitia perumus terdiri dari 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tugasnya adalah merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Dari sini dibentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Profesor Dr. M.R. Supomo. Yang ketiga, panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan yang keempat, panitia pembela tanah air diketuai oleh Abi Kusno Cokro Suyoso. Selama BPUPKI dibentuk, BPUPKI melakukan sidang sebanyak 2 kali. Pada sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, membahas tentang rumusan dasar negara. Ada 3 tokoh yang memberikan rumusan dasar negara pada sidang pertama BPUPKI ini, yaitu M.R. Muhammad Yamin, M.R. Supomo, dan I.R. Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, M.R. Muhammad Yamin berpidato dengan judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Dalam pidatonya, ia mengusulkan 5 pokok yang akan dijadikan dasar negara, yakni peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian, kelima dasar negara tersebut disampaikan dalam bentuk tertulis. Penyampaian kelima dasar negara dalam bentuk tertulis itu yakni ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, pada 31 Mei 1945, M.R. Supomo berpidato tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara yang berisikan 5 asas, yaitu yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, musyawarah, yang kelima, keadilan rakyat. Tetapi ia tidak menyebutkan secara langsung bahwa kelima hal tersebut diusulkan sebagai dasar negara. Keterangan itu diajukan untuk dijadikan bahan masukan dalam merumuskan dasar negara Indonesia merdeka nanti. Pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno tampil berbicara dan memberikan usulan yang berbentuk filosofis berwenselak atau Weltanschauung, yakni pendaman filsafat, pikiran, jiwa, dan hasrat yang sedalam-dalamnya.
Berikut usulan dasar negara dari Insinyur Soekarno. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno mengusulkan dasar negara dengan sebutan Pancadharma. Kemudian dengan anjuran para ahli bahasa, rumusan dasar negara diganti menjadi Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Oleh karena itu, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 prinsip atau 5 dasar. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian, setiap tanggal 1 Juni dirayakan sebagai hari lahir Pancasila. Nyatanya sampai akhir masa sidang pertama ini, belum ditemukan kesepakatan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat. Oleh karena itu, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggota 9 orang, yaitu Dr. Ernest Muhammad Hatta, Mr. Alexander Andias Maramis, Raden Adi Kusnandar Sudjoso, Mr. Prof. Mohaimin, Abdul Kahar, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid, Mr. Ahmad, dan Insinyur Soekarno sebagai ketua. Panitia ini dinamakan Panitia 9. Tugasnya adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Republik Indonesia Merdeka. Panitia 9 tersebut terus bekerja keras merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang nanti harus mengandung asas dan tujuan negara Indonesia Merdeka. Pertemuan Panitia 9 ini menghasilkan rumusan yang disebut Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Piagam Jakarta disetujui secara bulat dan ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945. Di dalamnya tercantum rumusan Pancasila. Berikut rumusan Pancasila dalam naskah Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, beberapa tokoh perwakilan dari Indonesia Timur menyatakan keberatan dengan sila pertama dalam rumusan tersebut. Pasalnya, rakyat Indonesia tidak hanya berasal dari kalangan Muslim. Hal ini menjadi salah satu latar belakang perubahan sila pertama Pancasila dari yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Berikut bunyi Pancasila sebagaimana disahkan dalam konstitusi. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, setelah kemerdekaan Indonesia, lambang Pancasila dibuat dan terjadi perubahan-perubahan dalam Pancasila. Lambang negara Indonesia, Garuda, ternyata mengalami 4 kali perubahan bentuk. Sewaktu Republik Indonesia Serikat dibentuk,
Sultan Hamid II diangkat menjadi Menteri Negara Sonderportfolio, dan selama jabatan Menteri Negara itu, ia ditugaskan Presiden Soekarno merencanakan, merancang, dan meneruskan gambar lambang negara. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Sonderportfolio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis Muhammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, M.A. Pelaupesi, Muhammad Natsir, dan R.M. Ngabehi Purbat Jaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Lambang pertama. Terpilih dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya Muhammad Yamin. Tetapi karya Muhammad Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari yang menampakkan pengaruh Jepang. Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara Presiden Insinyur Soekarno, Perdana Menteri Muhammad Hatta, dan Sultan Hamid II melakukan penyempurnaan rancangan, lalu menghasilkan kesepakatan untuk mengganti pita yang dicengkram Garuda yang semula merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang kedua. Pada tanggal 8 Februari 1950, rancangan final lambang negara yang dibuat Menteri Negara RIS Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan final lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan. Karena adanya keberatan terhadap gambar burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap bersifat mitologis, Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Raja Wali, Garuda Pancasila, dan disingkat Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet RIS melalui Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Dan akhirnya rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II diresmikan pemakaiannya dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari 1950. Dan untuk pertama kalinya, Sultan Hamid II dan Insinyur Soekarno memperkenalkan lambang negara itu kepada halayak umum di Hotel Best Inggris Jakarta pada tanggal 15 Februari 1950. Ketika itu, gambar kepala Garuda masih gundul dan tidak berjambul. Lambang ketiga, penyempurnaan lambang masih terus diupayakan. Pada saat sebelumnya, kepala Garuda yang gundul diubah menjadi berjambul dan bentuk cakar yang mencengkeram pita dari yang semula menghadap ke belakang menjadi menghadap ke depan. Pada tanggal 20 Maret 1950, R. Soekarno memerintah pelukis istana bernama Dullah untuk melukis kembali rancangan tersebut sesuai bentuk akhir. Perubahan lambang keempat. Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan gambar lambang negara, yaitu menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara, di mana lukisan otentiknya diserahkan kepada Haji Mas Agung di Yayasan Idayu, Jakarta pada tanggal 18 Juli 1974. Sedangkan lambang negara yang ada di posisi Presiden Soekarno dan foto gambar lambang negara yang diserahkan ke Presiden Soekarno pada awal Februari 1950 masih tetap disimpan oleh Keraton Kadriyah di Pontianak. Setelah perubahan-perubahan lambang negara yang terjadi, akhirnya ditetapkan Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Burung Garuda menjadi lambang penting yang sudah mendarah daging di tubuh negeri ini. Hal itu lantaran sosoknya dikenal sebagai lambang negara yang merupakan elemen penting bagi bangsa Indonesia. Sebab lambang berarti identitas. Berikut adalah makna dari lambang negara Garuda Pancasila. Burung Garuda itu pun digambarkan sebagai sosok gagah yang memiliki warna emas, serta sejumlah bulu. Bulu tersebut masing-masing terdiri dari 17 helai pada sayap kanan dan kiri, 45 helai pada leher, dan 8 helai pada ekor. Tak sembarangan, jumlah helai bulu yang terdapat di burung Garuda memiliki makna tersendiri, yakni melambangkan hari kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus tahun 1945. Bukan cuma gagah, burung Garuda pun konon dianggap sebagai hewan yang memiliki rasa persahabatan yang erat dengan manusia. Kepala burung Garuda yang menoleh ke kanan mungkin karena pemikiran orang zaman dahulu yang ingin Indonesia menjadi negara yang benar dan bermaksud agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Dan anggapan bahwa arah ke kanan adalah arah yang baiklah yang membuat kepala Garuda dibuat menghadap ke kanan. Sayap yang membentang adalah siap terbang ke angkasa.
Burung Garuda dengan sayap yang mengembang siap terbang ke angkasa melambangkan dinamika dan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara. Perisai. Perisai yang dikalungkan melambangkan pertahanan Indonesia. Pada perisai itu mengandung 5 buah simbol yang masing-masing simbol melambangkan sila-sila dari dasar negara Pancasila. Bagian tengah terdapat simbol bintang bersudut 5 yang melambangkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambang bintang dimaksudkan sebagai sebuah cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latar berwarna hitam melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan bukanlah sekedar rekaan manusia, tetapi sumber dari segalanya dan telah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Di bagian kanan bawah terdapat rantai yang melambangkan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai tersebut terdiri atas mata rantai berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling berkait membentuk lingkaran. Mata rantai segi 4 melambangkan laki-laki, sedangkan yang lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkait pun melambangkan bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai. Di bagian kanan atas terdapat gambar pohon beringin yang melambangkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pohon beringin digunakan karena pohon beringin merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawahnya. Seperti halnya semua rakyat Indonesia bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Selain itu, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, namun tetap berasal dari satu pohon yang sama. Seperti halnya keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Kemudian di sebelah kiri atas terdapat gambar kepala banteng yang melambangkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang banteng digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Dan di sebelah kiri bawah terdapat padi dan kapas yang melambangkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas digunakan karena merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sadang, sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini. Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukis garis khatulistiwa yang menggambarkan lokasi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa yang membentang dari timur ke barat. Warna dasar pada ruang perisai adalah warna bendera kebangsaan Indonesia, yaitu merah putih. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Bagian bawah Garuda Pancasila terdapat pita putih yang dicengkeram yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis dengan huruf Latin yang merupakan semboyan negara Indonesia. Kata Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata tunggal berarti satu, dan kata ika berarti itu. Perkataan Bhinneka Tunggal Ika merupakan kata dalam bahasa Jawa kuno yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Perkataan itu diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, seorang pujangga dari kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Perkataan itu menggambarkan persatuan dan kesatuan nusa dan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai pulau, ras, suku, bangsa, adat, kebudayaan, bahasa, serta agama. Sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dalam sidang kedua ini membahas rencana Undang-Undang Dasar beserta pembukaannya. Pada tanggal 14 Juli 1945, panitia perancang UUD yang diketuai oleh Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh UUD. Lalu pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk panitia perancang UUD, dan pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap tugasnya sudah selesai dan digantikan perannya oleh PPKI yang membahas dengan lebih objektif.
Lalu Jepang mendirikan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Jungi Inkai. PKI merupakan badan yang dibentuk Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, didirikan pada tanggal 7 Agustus 1945. Ada 3 tokoh penting Indonesia yang tergabung di dalamnya, yaitu Ir Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Shikikan. Dalam pertemuan tersebut, Ir Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Selanjutnya, PPKI pun bergerak menyiapkan kemerdekaan Indonesia hingga 3 sidang. Pada saat itu, Terauchi juga memberikan pidato singkat mengenai perintah Jepang yang memutuskan untuk memberikan hadiah kemerdekaan kepada Indonesia. Keesokan harinya, pada tanggal 14 Agustus 1945, ketiga tokoh Indonesia tersebut kembali ke tanah air dan disambut oleh rakyat Indonesia. Setelah pertemuan itu, PPKI tidak bisa bertugas dikarenakan golongan muda Indonesia mendesak supaya kemerdekaan Indonesia segera dilakukan atas nama PPKI. Rencana rapat PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945 bahkan tidak bisa terlaksana karena terjadi peristiwa Rengas Dengklok di mana Ir Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang. Keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 bertepat di rumah Insinyur Soekarno. Berlangsunglah pembacaan proklamasi dan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati.